Awalnya HP ini tuh diklaim sebagai smartphone 5G termurah. Tapi setelah saya pakai hampir sebulan ini, menurut saya ini adalah smartphone 5G yang paling layak untuk kalian beli saat ini. Penasaran? Simak terus videonya. Oke, halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Nah, seperti biasa ya, sebelum saya lanjut ke inti videonya, saya mau ingetin dulu nih ke kalian. Buat kalian yang suka dengan konten unboxing atau review, jangan ragu lagi buat klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Ya, disclaimer aja, smartphone ini tuh dijual dengan satu varian RAM aja nih, yaitu varian RAM 8/128GB yang dibanderol dengan harga 2,99 juta atau bisa disebut 3 juta gitulah ya. Tapi ini kalau misalnya kalian beli saat penjualan flash sale-nya, karena kalau harga normalnya HP ini tuh dijual di angka 3,2 juta. Nah, sekarang kita bahas soal spesifikasinya dulu nih. HP ini tuh hadir dengan berbekal panel layar IPS LCD seluas 6,5 inci beresolusi Full HD+. Di mana Realme juga sudah memberikan fitur refresh rate layar tinggi 90Hz pada bagian layarnya ini. Jadinya kalau dipakai scroll-scroll di Instagram atau beranda YouTube gitu, ini berasa smooth banget. Apalagi kalau dipakai buat nonton video atau main game, layar HP ini tuh udah bisa kasih pengalaman yang cukup baik. Kalau soal audionya, sayangnya HP ini belum stereo speaker ya, dan untuk kualitas suaranya menurut saya juga biasa aja. Tapi walaupun begitu, saya rasa udah cukup lah ya untuk memenuhi kebutuhan entertainment kalian sehari-hari. Apalagi penempatan speakernya yang saya rasa pas berada di bagian bawah kanan, yang jadinya waktu kalau kalian pakai main game gitu, suaranya jadi nggak ketutupan sama telapak tangan kalian. Lanjut kita bahas soal kameranya. Realme X5G ini sudah dibekali setup triple kamera pada bagian belakang bodinya, di mana resolusi kamera utama sebesar 48MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensornya 2MP. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini sudah dibekali satu buah lensa kamera beresolusi 16MP. Yang mana menurut pendapat saya, hasil jepretan foto dan perekaman video dari kamera utama dan kamera selfie HP ini udah cukup bagus. Seperti yang bisa kalian lihat pada hasil foto dan hasil perekaman video berikut ini. Ya, jadi guys, ini adalah kualitas gambar dari kamera depannya si Realme X5G yang punya resolusi 16MP, dan ini saya setting di resolusi 1080p 30fps tanpa mengaktifkan ultra steady-nya ya guys ya, dan hasilnya tuh kayak gini. Dan ini tuh saya rekam hampir jam 11 ya guys ya, dan kondisinya memang lagi terik-teriknya. Dan kalau kita gunakan untuk merekam video itu jadinya seperti ini guys ya. Memang agak sedikit terlihat overexposure ya kalau yang saya lihat dari gambar sini. Tapi untuk penangkapan dynamic range-nya, kalau kita balik ke bagian seperti ini masih cukup bagus ya untuk kita ambil gambar untuk di bagian background-nya. Sedangkan untuk view angle-nya sendiri menurut saya ini sedikit lebih luas ya guys. Jadi kerasanya masih kelihatan untuk bagian dadanya
Dan ini udah saya fullin ya untuk tangan saya seperti ini. Dan ya seperti ini guys kualitas gambar perekaman videonya. Nah setelah ini saya mau coba untuk mengaktifkan fitur ultra steady-nya ya, atau ultra stabilnya di kamera depannya Realme X5G nya nih guys. Kita lihat kualitasnya akan seperti apa. Oke, jadi kalau untuk kualitas kamera depan dengan mengaktifkan ultra steady-nya itu gambarnya jadi seperti ini guys. Dan kalau yang saya rasa ini jadi lebih nge-crop ke arah wajah ya guys ya. Yang tadinya view angle-nya tuh background-nya jadi kelihatan lebih luas. Kalau kita aktifin ultra steady-nya tuh dia jadi lebih nge-crop ke arah wajah guys. Dan kayak gini kualitas gambarnya. Ini saya coba pakai jalan ya guys ya. Menurut kalian apakah memang hasil gambarnya itu lebih stabil ketimbang yang sebelumnya guys ya. Ya ini saya pakai jalan santai aja guys, nggak sambil lari ya, karena lagi kurang fit juga nih. Begini guys kualitas kamera depannya menggunakan fitur ultra steady dari kamera depannya si Realme X5G nya ini. Kalian tulis di kolom komentar ya, lebih baik mengaktifkan fitur ultra steady-nya atau enggak usah guys. Nah setelah ini saya mau coba untuk hasil perekaman video dari kamera belakangnya si Realme X5G ini yang sudah memiliki resolusi sebesar 48 megapiksel guys. Oke ya, jadi seperti ini aja untuk kualitas kamera depannya. Oke, sekarang saya udah rubah ke mode kamera belakangnya si Realme X5G ini ya guys ya, dan resolusinya tuh 48 megapiksel. Ini saya set di 1080p 30 fps juga sama kayak di kamera depan tadi, dan hasilnya itu seperti ini. Ngomong-ngomong untuk fitur ultra steady atau kestabilan gambarnya ini saya nonaktifin dulu ya, karena habis ini baru mau saya coba aktifin fitur ultra steady-nya. Dan ini hasil kualitas gambar dari perekaman video kamera Realme X5G-nya guys kan, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah kalau yang saya lihat di layar sini sih untuk warnanya saturasinya cukup bagus ya guys ya. Bahkan cenderung menurut saya sedikit lebih over guys ketimbang warna aslinya. Tapi ya ini tergantung selera masing-masing ya. Kalau kalian suka justru dengan gambar yang seperti ini, mungkin ini akan menjadi baik guys, seperti itu. Nah ini untuk langitnya juga terlihat biru ya kalau kita lihat di bagian layar sini. Dan sekarang mau saya coba untuk tes autofokusnya guys. Oke, agak sedikit terlambat ya sepertinya. Nah oke ya, prosesnya tuh agak kerasa sedikit lama ya guys ya, tapi secara overall sih untuk kualitasnya masih cukup baik ya guys. Nah setelah ini saya mau coba ubah untuk mengaktifkan fitur ultra steady dari kamera belakangnya Realme X5G nya ini guys ya. Kita langsung aja aktifin dan kita lihat perbedaan dari keduanya. Oke, sekarang fitur ultra steady atau kestabilan gambarnya sudah saya aktifkan ya guys ya, dan seperti ini hasil kualitas gambarnya. Kalau saya lihat di layar sini sih memang sedikit lebih stabil ketimbang yang tadi guys, dan ini saya gunakan sambil jalan aja santai ya, nggak perlu lari juga karena ini udah siang bolong guys, agak capek juga nanti jadinya. Dan seperti ini gambarnya guys. Nah mungkin untuk hasilnya nanti saya belum tahu ya, ini akan jedak-jeduk gitu di gambar atau memang fiturnya ini memang baik kayak gitu guys ya untuk hasilnya. Dan ngomong-ngomong untuk hasil keluaran suara dari atau penangkapan suara dari mikrofonnya si Realme X5G ini gimana guys? Dari tadi saya lupa bahas itu. Menurut kalian apakah cukup baik atau malah kelihatan kecil kayak gitu ya guys ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar tentunya. Oke ya, jadi saya rasa cukup kayak gini aja guys untuk uji perekaman video dari kedua kamera si Realme X5G ini ya, untuk kamera selfie dan juga kamera utamanya. Oke, sekarang kita bahas soal performa dari HP ini. Mungkin buat kalian yang belum tahu, chipset Realme X5G ini menggunakan chipset terbaru dari MediaTek, yaitu Dimensity 700 dengan struktur fabrikasinya sebesar 7 nanometer. Yang bikin smartphone ini jadinya bisa menggunakan jaringan sinyal 5G selama HP ini berada pada daerah yang terjangkau sinyal 5G tentunya. Tapi nggak cuma itu nih, HP ini juga sudah dibekali kartu grafis dari Mali, yaitu GPU Mali G57MC2. Yang kalau kita pakai buat main game, perpaduan kartu grafis dan chipset dari HP ini sudah bisa kasih pengalaman bermain game yang cukup baik juga. Contoh waktu saya pakai main game Mobile Legends.
Meskipun HP ini belum ke-unlock settingan HFR Ultra-nya, tapi saya masih cukup ngerasa nyaman buat main di settingan grafis HFR High-nya, dimana saya bisa mendapatkan pengalaman bermain yang cukup baik tanpa adanya frame drop yang berarti, karena saya masih bisa mendapatkan rata-rata FPS di kisaran 53-60 FPS. Lanjut waktu dipakai main game PUBG Mobile. Di sini saya gunain settingan grafis yang Smooth Ultra. Dan hasilnya ini tuh udah enak banget selama saya pakai main. Jarang sekali terjadi frame drop dan untuk FPS-nya saya bisa dapetin di kisaran 36-40 FPS. Nah, kalau dipakai untuk main game berat kayak Genshin Impact, kita bisa dapetin settingan grafis defaultnya itu di settingan lowest aja. Dan feel-nya selama saya pakai main ini tuh udah cukup banget. Meskipun FPS-nya sendiri masih berasa kurang stabil waktu dipakai main. Tapi walaupun begitu, kita masih bisa dapetin rata-rata FPS di kisaran angka 25-29 FPS. Kalau urusan baterai, HP ini sudah dibekali baterai dengan kapasitas yang cukup besar, yaitu sebesar 5000 mAh. Dan dari pengalaman saya selama gunain HP ini, daya tahan baterai ini tergolong awet. Nah, tapi sayangnya fitur pengisian daya cepatnya ini hanya sebatas 18 watt aja, yang jadinya perlu waktu 1 jam 50 menit untuk isi daya baterai HP ini dari 0 sampai penuh. Oh iya, kalau bahas soal desain bodinya, menurut saya desain bodi dari HP ini tuh udah cakep banget. Belum lagi kalau soal dimensi bodi dan bobot dari HP ini yang terbilang cukup kompak dan ringan saat kita genggam menggunakan satu tangan aja. Jadi cocok nih buat kalian yang aktivitasnya memang mengharuskan kalian menggunakan smartphone-nya dengan satu tangan aja. Ya, jadi kesimpulannya, dengan harga dan beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi, smartphone ini memang layak disebut sebagai smartphone 5G paling layak dibeli saat ini. Belum lagi kalau kita bahas soal fitur expandable RAM yang bisa bikin RAM HP ini jadi lebih besar lagi. Dan satu lagi, fitur NFC yang sepertinya sudah menjadi sebuah keharusan sebuah smartphone yang rilis di tahun 2021, Realme X 5G ini juga sudah memilikinya. Ya, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu ya guys video review soal smartphone Realme X 5G-nya ini. Misalnya masih ada hal yang ingin kalian tanyakan soal HP ini, langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan dislike video ini kalau kalian gak suka dengan videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, sampai ketemu lagi di video review berikutnya.